Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Indah Aprianti. Yang kemarin sudah berapa kali ya Zoom dengan kalian. Ibu saat ini pas lagi ada di lab farmasi. Insya Allah akan menyampaikan beberapa alat yang sudah kalian buat kemarin ya. Catatannya baru sampai 7 ya. Jadi Ibu hanya akan memperlihatkan saja. Nanti kalian tetap melanjutkan tugasnya, yaitu membuat tabel mengenai alat dan kegunaannya, alat-alat yang ada di lab farmasi. Saat ini Ibu akan memperlihatkan anak timbangan yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Mari kita lihat langsung. Oke, jadi inilah yang disebut dengan anak timbangan. Ini adalah anak timbangan gram. Kalau depan Ibu timbangannya ya, kemarin kita sudah bahas bagian-bagian timbangan. Ada timbangan gram, ada timbangan miligram. Nanti itu ada videonya tersendiri bagaimana cara menggunakan timbangan. Sekarang kita fokus ke anak timbangannya dahulu. Anak timbangan gram ini biasanya sudah satu paket ya dengan timbangannya. Nah, seperti yang Ibu ceritakan kemarin, biasanya yang kecil-kecil itu dipisah dari tempatnya. Kenapa? Karena sering hilang. Jadi dipisah saja. Jadi yang ada di sini adalah yang besar. Ini namanya pinset ya. Namanya pinset. Salah satu fungsinya adalah untuk mengambil anak timbangan. Kenapa harus pakai pinset, Bu? Nggak pakai tangan saja? Karena kotoran, keringat yang ada di tangan kita ini bisa mengakibatkan terjadinya korosif pada anak timbangan, sehingga bisa terjadi perkaratan. Karena itu lebih baik kita gunakan pinset saja. Oke. Jadi ini bisa dilihat ya. Cara ngelihatnya gimana Ibu? Cara melihatnya kita ambil di sini ada angkanya. Oke, coba kita fokuskan. Ya, ini contohnya ya. Angkanya adalah di sini 50 gram. Jadi yang besar-besar 50 gram, ini 100 gram, 200 gram gitu ya. Itu ada langsung di samping timbangannya. Oke, nah ini anak timbangannya yang kemarin Ibu bilang kalian harus memiliki sendiri. Gitu ya, jadi harus kalian miliki sendiri ya, minimal dari anak timbangan 20 gram lah atau 10 gram sampai yang ke bawahnya itu kamu harus punya sendiri gitu ya. Oke, jadi yang ini adalah 20 gram kemarin sudah Ibu sampaikan. Kalau yang angkanya 2 itu semuanya jumlahnya 2. Biasanya dalam satu paket ini saja untuk timbangan 20 gram, 2 gram itu dia harus 2. Kenapa? Karena kita di anak timbangan tidak ada angka 4, jadi nggak ada 4 gram, nggak ada 40 gram gitu ya. Jadi untuk mengganti angka 4 tersebut, semua anak timbangan yang ada angka 2-nya 20 gram, 2 gram, 200 mg itu jumlahnya 2. Nanti kalian juga gitu kalau beli, jangan 200 mg-nya ya. Oke, yang ini anak timbangan 20 gram. Mungkin kelihatan ya. Nah, ini bisa nih 20 gram. Ini 10 gram, 5 gram, lihat nih 2 gramnya ada 2 dan 1 gram. Yang ini yang kemarin kita sudah lihat sebenarnya ya di video juga. Ini adalah anak timbangan miligram. Yang ini 500 miligram, ini 200 miligram ada 2, 100 miligram dan 50 miligram. Boleh nggak Bu saya beli timbangan? Ya, kamu boleh beli timbangan yang harusnya ada 10, 20 miligram, 10 miligram, 5 miligram. Paling terkecil yang harus kita miliki adalah sampai 5 miligram. Ya, karena nanti perhitungan kita di lab yang terkecil sampai 5 mg. Kalau nimbang paling kecil sudah sampaikan kemarin, penimbangan paling kecil adalah 50 mg. Tapi kalau untuk anak timbangan kita harus memiliki paling kecil sampai 5 mg. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Ini yang kemarin sudah dibahas, ini adalah lumpang dan alu atau mortir dan stemper. Di lab kita ada 3 ukuran, nanti setiap laci ada 3 ukuran, ada yang besar, sedang, dan kecil. Nah, pemilihannya berdasarkan apa? Pemilihannya berdasarkan jenis sediaan ataupun banyaknya obat yang kita buat. Kalau misalnya kita bikin salep dengan jumlah yang biasa 20 gram, 30 gram, maka gunakan yang kecil saja, yang sedang saja. Itu ya. Kalau kita bikin serbuk, bedak, puyer yang agak banyak gitu ya, boleh kita gunakan yang besar. Oke, lihat yang kemarin Ibu ceritakan ada mulutnya. Mulutnya ini fungsinya apa? Kalau nanti kita menggerus,
yang bentuknya sedikit yang bentuknya cair gitu ya, kita bisa langsung menuang ke botol melalui mulut. Jadi kemarin sudah Ibu bilang tidak usah pakai corong gitu ya, karena apa, nanti akan menempel di corong. Cara penggunaannya gimana? Setiap menggunakan nanti bawahnya dialasi oleh serbet, mulutnya ada di sebelah kiri, alunya kita pegang seperti ini, 4 jari seperti ini, jempol ada di atas. Nah, menggerusnya gimana? Menggerusnya berlawanan arah dengan jarum jam. Supaya apa? Supaya kuat. Tuh. Nanti ketika sudah selesai, misalnya menggerus, meletakkan alunya tidak boleh sembarangan. Jadi di tempat yang jauh dari ujung meja, ini ujung meja ya. Karena kalau nanti jatuh, pecah, kamu harus mengganti dengan alu yang sama gitu ya. Nah, naruhnya adalah nanti bisa dialasi oleh kertas perkamen atau serbet. Kepalanya menghadap ke kalian seperti ini naruhnya. Karena apa? Diharapkan kalau nanti pun dia bergulir gitu ya, dia muternya masih ke arah dalam. Tapi kamu bayangkan deh, kalau dia naruhnya seperti ini, kalau seperti ini, dia bergulir langsung jatuh prang ke bawah. Gitu. Oke ya, jadi ini adalah mortir dan alu. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis sendok. Jenis-jenis sendok dan beberapa alat gelas ya yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama ini sendok yang kemarin kita gambar. Sendok tanduk. Sendok tanduk itu ada yang seperti ini saja, ada yang ujungnya ini juga bentuknya seperti ini. Untuk mengambil salep kalau ini, sediaan-sediaan setengah padat, sejenis salep. Ya. Jadi sendok tanduk fungsinya apa? Adalah untuk mengambil bahan obat. Biasanya bahan obat serbuk. Ya. Nah, yang lebih bagus lagi kalau sendok tanduknya kamu punya yang ujungnya ada yang bentuknya sendoknya sendok kecil. Jadi nanti kalau kamu mengambil yang sedikit pakai yang kecil, mengambil yang banyak pakai yang besar. Sayangnya ini nggak ada ya. Kalau yang ini contohnya hanya sendok di satu sisi saja. Yang kedua, sendok tanduknya ini yang bentuknya seperti ini, kayuhan kayak dayung gitu ya. Ini. Nah, ini fungsinya untuk mengambil obat-obat yang setengah padat seperti sediaan salep nanti. Oke. Ada apa lagi, Bu? Ini ada sendok namanya adalah sendok porselen. Sendok porselen ini digunakan untuk obat-obat nanti zat-zat yang bersifat oksidator. Contohnya seperti iodium. Maka untuk iodium akan lebih aman bila menggunakan dan harus menggunakan sendok porselen yang seperti ini, terbuat dari porselen. Oke, yang ini batang pengaduk. Batang pengaduk sudah ya dari kaca nih, seperti ini ujungnya. Maaf. Nih. Jadi ada yang ujungnya nanti seperti sendok kecil. Tuh. Fungsinya apa batang pengaduk? Batang pengaduk fungsinya adalah untuk membantu melarutkan zat di dalam beker gelas. Kemarin sudah Ibu sampaikan ada 2 cara melarutkan di dalam lab, bisa pakai Erlenmeyer, bisa pakai beker gelas. Kalau pakai beker gelas berarti dia diaduk pakai batang pengaduk. Tuh, ada apa lagi, Bu? Ada pinset. Pinset fungsinya tadi untuk mengambil benda-benda yang kecil, diantaranya salah satunya adalah anak timbangan. Tuh. Lalu ada apa? Ada spatel yang terbuat dari besi, aluminium ini, besi ya. Sama ini juga bisa digunakan untuk mengambil bahan obat. Ya. Tapi kalau di kita jarang digunakan. Bisa untuk sediaan-sediaan obat yang yang dalam jumlah sedikit ya dan lengket biasanya. Nih. Terus ada apa lagi? Ada pipet. Ini namanya pipet biasa ya, pipet yang terbuat dari kaca. Nanti silakan kalau kalian mau beli yang dari plastik boleh, cuma kalau Ibu menyarankan sih sebenarnya kaca, karena kaca dia lebih tidak terpengaruh dengan bahan-bahan gitu ya. Tuh. Ya. Sebelum ke alat yang lainnya, kita punya yang namanya sudip. Ini sudip nanti untuk membantu memindahkan serbuk dari, ini contohnya. Ini misalnya kita udah ngegerus, ini ada serbuknya, kita pindahkan. Tuh,
Kita pindahkan ke kertas perkamen atau langsung nanti ke wadahnya. Oke, udah. Selanjutnya di tahap yang ini adalah kertas perkamen. Kertas perkamen ini nanti kita gunakan, ya, akan kita gunakan untuk membuat puyer atau mengalasi zat-zat serbuk yang kita timbang. Itu ya, semua zat serbuk atau zat yang seperti sediaan salep, vaselin itu bisa dialasi dengan kertas perkamen. Kalau membuat puyer juga dialasi dengan kertas perkamen. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian cawan porselin. Ini namanya cawan porselin. Kenapa disebut cawan porselin? Karena terbuat dari porselen. Ini cawan porselin. Ini ya. Di sini biasanya ada ukurannya. Yang ini ukurannya 75 ml, yang ini agak besar lagi ukurannya 100 ml. Dari mana Bu lihatnya? Ada di sini, Nak. 100 ml. Oke. Udah. Fungsinya apa sih, Bu? Fungsinya adalah cawan porselin ini kalau kita menimbang bahan obat kan nggak semua bahan obat itu bentuknya serbuk. Ada bahan obat yang bentuknya cair. Contohnya alkohol, sirup-sirup, itu bentuknya cair. Nggak mungkin kan kita nimbangnya pakai kertas perkamen, bisa luluh semuanya. Gitu ya, bisa tumpah. Maka kita gunakan cawan porselin. Itu yang pertama kegunaan dia. Kegunaan dia yang kedua adalah untuk melebur bahan obat salep atau sediaan setengah padat. Ya. Jadi nanti bahan-bahan salep tuh yang kayak lilin kan keras ya. Lilin, salep-salep taruh di sini terus nanti kita lebur supaya dia menjadi minyak dan nanti bisa menjadi salep. Caranya gimana, Bu? Nanti ada waktunya akan Ibu terangkan. Lalu ada kaca arloji. Ini kaca arloji nih. Kaca arloji. Kaca arloji fungsinya apa, Bu? Sama untuk menimbang, tapi dia bahan-bahan oksidator. Tadi kan contohnya iodium ya, bahan-bahan obat yang bersifat oksidator, dia menggunakan kaca arloji karena lebih aman. Atau untuk bahan-bahan obat yang mudah menguap. Biasanya nanti ditaruh terus ditutup. Gini. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya bahan-bahannya tidak menguap. Nih. Ini adalah cawan porselin dan kaca arloji. Selanjutnya kita akan masuk ke alat-alat gelas. Alat-alat gelas yang sudah dibahas kemarin sama Ibu adalah beker gelas, Erlenmeyer, dan gelas ukur. Kita mulai dari beker gelas boleh. Kemarin kan beker gelas dulu ya. Beker gelas ini fungsinya kemarin apa? Dia untuk sebagai wadah untuk mengambil larutan atau bahan obat cair. Mau ngambil alkohol, mau ngambil Aquades, mau ngambil sirupus simplex, pokoknya bentuknya cair boleh diambil ini sebagai wadah. Yang kedua adalah untuk melarutkan. Tadi yang kita bahas. Untuk melarutkan adalah contohnya nanti serbuknya taruh di dalam beker gelas, kita kasih air, kita aduk tadi pakai batang pengaduk sampai larut. Artinya larut apa? Artinya sudah tidak ada lagi serbuk yang terlihat di air. Karena dia sudah larut sempurna di dalam airnya atau pelarutnya. Ya, ada berbagai macam ukuran. Makanya kemarin Ibu bilang nanti kalau kamu sudah boleh masuk ke lab, kamu lihat di laci kamu ada ukuran berapa. Di lab kita ada yang 1000 ml, 500 ml, 250 ml, dan 100 ml. Tuh. Selanjutnya adalah kita geser ke sebelah kiri, kita punya Erlenmeyer. Kemarin sudah ada Erlenmeyer juga ya. Erlenmeyer fungsinya sama sebenarnya untuk sebagai wadah mengambil bahan obat cair. Atau untuk melarutkan bahan obat. Bedanya apa? Bedanya sama beker gelas, kalau Erlenmeyer itu serbuknya masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan pelarutnya, hanya digoyang. Digoyang atau dikocok perlahan sampai zatnya larut. Ini juga ada berbagai macam ukuran. Ini di sini kita zoom ada 250 ml dan 100 ml. Boleh nggak sih Bu kalau kita ngukur pakai beker gelas atau Erlenmeyer? Kalau ukurannya hanya untuk perkiraan saja silahkan gunakan beker gelas atau Erlenmeyer. Kalau hanya untuk perkiraan, gitu ya. Tetapi kalau ingin yang lebih teliti dan presisi menggunakan apa kemarin? Gelas
ukur. Karena gelas ukur memang sudah dibuat sedemikian rupa, sudah dikalibrasi tiap mililiternya atau yang tiap 2 mililiter gitu ya. Jadi dia lebih teliti, lebih presisi dibandingkan Becker Glass dan Erlenmeyer untuk mengukur volume zat cair. Oke, kalau misalnya kita ingin mengambil 100 ml sirupus simplex gitu ya, yang pas 100 ml gitu ya, maka kita bisa menggunakan gelas ukur. Oke, bagaimana cara menggunakan gelas ukur nanti kita bahas. Ini kita baru perkenalan dulu ya. Jadi di lab ini ada yang 250 ml, ada yang 100, ada yang 50 ml nih ya. Bisa lihat ya, ini ada angkanya nih. Di atasnya 200 ml, ini 100, Ibu zoom. Ini 50 ml. Yang ini adalah 25 ml, yang ini 10 ml. Ya, itu. Nah, kita bahkan punya yang 2 ml. Ya, karena apa? Karena mengukur itu kadang ada yang sampai 1 mili atau 2 ml. Tapi di yang ukuran ini saja yang Ibu perlihatkan kepada kalian. Oke. Sudah mudah-mudahan agak terbuka ya. Ibu yakin waktu di SMP kalau Becker Glass, Erlenmeyer itu sudah pernah lihat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah corong. Kemarin kita juga sudah bahas corong. Bu, kenapa sih nggak boleh pakai corong gitu kan untuk memindahkan bahan obat yang cair dari lumpang yang udah kita buat misalnya ke dalam botol gitu, wadah. Bukannya tidak boleh, silahkan saja. Tetapi kalau di lab pilihannya adalah tidak menggunakan corong. Kenapa? Pertama, mortir itu atau lumpang punya mulut. Jadi bisa kita cairannya kita lewatkan dari mulut lumpang. Yang kedua adalah khawatirnya nanti menempel banyak. Kalau yang kental ya, menempel banyak di corong. Jadi corong di lab digunakan untuk apa, Bu? Corong di lab digunakan untuk menyaring menggunakan kertas saring. Ya, bentuknya seperti ini, seperti yang kita bikin kemarin, ya. Tuh. Ya. Gimana cara menyaringnya, Bu? Nanti disampaikan. Oke. Selanjutnya adalah di bagian ini ada ya botol semprot. Botol semprot untuk menyimpan Aquades. Aquades itu yang seperti Ibu kemarin sampaikan adalah air yang sudah didestilasi, jadi bersih ya. Air yang sudah didestilasi tidak mengandung ion-ion apapun. Jadi sudah didestilasi, digunakan biasanya untuk pembuatan obat. Oke, untuk barisan ini sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Alat selanjutnya akan Ibu perkenalkan kepada kalian adalah ayakan. Ya. Ayakan atau pengayak ini fungsinya adalah untuk mengayak serbuk sampai derajat halus tertentu. Gitu ya, sampai derajat halus tertentu. Pengennya derajat halusnya berapa? Nah, di sini itu ada di pelajaran ilmu resep. Nanti silahkan kalian baca kembali di pelajaran ilmu resep. Di lab kita menggunakan derajat halus yang 100 dan 75. Jadi ada pengayak 100 dan pengayak 75. Perbedaannya apa? Kalau ayakan nomor 100 yang ini ya. Ayakan nomor 100 ini biasanya kita gunakan untuk bahan-bahan yang tidak mengandung lemak. Ya, mengayak itu biasanya mengayak apa sih, Bu? Biasanya kita gunakan untuk mengayak bedak. Misalnya kita bikin bedak. Setelah kita bikin kita ayak. Kenapa? Supaya halus sampai derajat halus yang kita inginkan. Ya, jadi kalau misalnya bedak atau obatnya tidak ada bahan yang berlemak, maka kita gunakan nomor 100. Nomor 75 ini jika bahan yang kita ingin ayak itu atau bedak yang akan diayak mengandung bahan yang berlemak, maka kita gunakan nomor 75. Ini adalah ayakan atau pengayak.